Selamat sore, saya ucapkan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sola Gratia. Hari ini saya akan membawakan materi biokimia tentang pemisahan darah dan hemoglobin. Dan saya akan membahas tentang darah, serum, plasma, pemisahan darah dan hemoglobin, alat dan bahan, prosedur pemisahan darah dan hemoglobin. Apa itu darah? Darah merupakan salah satu jaringan dalam tubuh yang membentuk cairan berwarna merah. Darah dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lain sehingga dapat menyebar ke berbagai kompartemen tubuh. Penyebaran tersebut harus terkontrol dan harus tetap berada pada satu ruangan agar darah benar-benar dapat menjangkau seluruh jaringan di dalam tubuh melalui suatu sistem yang disebut sistem kardiovaskuler yang meliputi jantung dan pembuluh darah. Dengan sistem tersebut, darah dapat diakomodasi secara teratur dan diedarkan menuju organ dan jaringan yang tersebar di seluruh tubuh. Darah didistribusi melalui pembuluh darah dari jantung ke seluruh tubuh dan akan kembali lagi menuju jantung. Sistem ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sel atau jaringan akan nutrien dan oksigen, serta mentransport sisa metabolisme sel atau jaringan keluar dari tubuh. Menurut Nugraha tahun 2015. Berikut adalah karakteristik darah. Menurut Demawatu, ada beberapa karakteristik umum darah, yaitu dari warna, arterinya berwarna merah muda, banyak mengandung oksigen yang berkaitan dengan hemoglobin dalam sel darah merah. Untuk venanya berwarna merah tua dan gelap atau gelap, kurang oksigen. Karena di dalam vena itu kurang oksigennya. Untuk pH, dia bersifat alkali. Untuk pH-nya sekitar 7,35 sampai 7,45. Untuk volumenya ini untuk dewasa sekitar 70 sampai 75 ml per kilogram berat badan atau setara dengan 4 sampai 5 liter darah. Berikut komponen dalam darah. Ada komponen seluler atau korpuskuli yang membentuk sekitar 45%. Terdapat 3 jenis sel, yaitu eritosit, leukosit, dan trombosit. Selanjutnya, komponen non-seluler berupa cairan yang disebut plasma dan membentuk sekitar 55% dari darah. Plasma darah terdiri dari air, protein, karbohidrat, lipid, asam amino, vitamin, mineral, dan lain sebagainya. Komponen tersebut ikut mengalir dalam sirkulasi bersama darah, baik bebas atau diperantarai molekul lain, agar dapat terlarut di dalam plasma. Selanjutnya, fungsi darah. Menurut Desmawati, darah memiliki fungsi yang sangat penting berdasarkan kandungan seluler dan non-seluler sebagai transportasi internal, sebab darah membawa berbagai macam substansi untuk fungsi metabolisme sebagai proteksi tubuh terhadap banyak mikroorganisme.
sebagai proteksi terhadap cedera dan perdarahan. Mempertahankan temperatur tubuh karena darah membawa panas dan bersirkulasi ke seluruh tubuh. Apa itu serum? Apakah yang dimaksud serum? Atau apakah serum? Apakah seperti serum wajah atau serum lainnya? Serum merupakan bagian cair darah yang tidak mengandung sel-sel darah dan faktor-faktor pembekuan darah. Protein-protein koagulasi lainnya dan protein yang tidak terkait dengan hemostatis tetap berada dalam serum dengan kadar serupa dalam plasma. Apabila proses koagulasi berlangsung secara abnormal, serum mungkin mengandung sisa fibrinogen dan produk pencegahan fibrinogen atau protobin yang belum dikonvensi. Serum diperoleh dari spesimen darah yang tidak ditambahkan antikoagulan dengan cara memisahkan darah menjadi dua bagian dengan menggunakan sentrifuge. Setelah darah didiamkan hingga membeku kurang lebih 15 menit. Setelah disentrifugasi, akan tampak gumpalan darah yang bentuknya tidak beraturan dan bila penggumpalan berlangsung serupa, gumpalan darah tersebut akan terlepas atau dengan mudah dapat dilepaskan dari dinding tabung. Apa itu plasma? Plasma adalah bagian cair dari darah yang tidak mengandung sel-sel darah, tetapi masih mengandung faktor-faktor pembekuan darah. Plasma diperoleh dengan cara memisahkan sel-sel darah dari darah atau wall board dengan cara sentrifugasi. Plasma yang terbentuk memiliki komposisi faktor pembekuan yang berbeda sesuai dengan jenis antikoagulan yang ditambahkan. Perbedaan yang jelas antara serum dan plasma. Plasma mencegah proses penggumpalan darah, sedangkan serum membiarkan terjadinya proses penggumpalan darah. Berikut adalah perbedaan antara serum dengan plasma. Kalau di plasma itu perlu antikoagulan, kalau di serum itu tidak. Kalau di plasma itu masih ada fibrinogen, kalau di serum tidak ada. Di plasma tidak ada terkandung serat fibrin, kalau di serum ada dalam gumpalan. Kalau pemisahan sel di plasma itu pemusingan, kalau di serum penggumpalan spontan. Komposisi di dalam plasma itu air, albumin, globulin, asam amino, hormon, enzim, limbah, nitrogen, nutrisi, asam, dan fibrinogen. Kalau di serum ada air, albumin, globulin, asam amino, hormon, enzim, limbah, nitrogen, nutrisi, dan gas. Lalu apa itu pemisahan darah dan hemoglobin? Bagaimana proses pelaksananya? Pemisahan darah dan hemoglobin atau sentrifugasi merupakan teknik pemisahan serum dengan pengambilan darah vena. Bagian darah yang digunakan untuk tes sentrifugasi terlebih dahulu akan dibiarkan membeku selama kurang lebih 15 menit. Lalu akan diproses pada sebuah alat sentrifugasi dengan kecepatan tinggi. Di sini fungsinya tujuan melakukan
Pemisahan darah dan hemoglobin adalah memisahkan sel-sel besar dari sel kecil, memisahkan sel padat dari sel ringan, dan memisahkan endapan darah. Dan di sini prinsipnya itu dengan memisahkan partikel yang terkandung di dalam suatu larutan menurut ukuran bentuk, kerapatan molekul, viskositas, dan medium, sengkitas dari medium tersebut serta kecepatan rotor. Nah, berikut adalah alat dan bahan untuk melakukan pemisahan darah dan hemoglobin, yaitu alkohol 70% atau bisa juga menggunakan alkohol swab. Terus ada kapas atau tisu, ada jarum sentrifuge, terus ada tabung sentrifuges, darah, sentrifuge, dan tourniquet. Untuk prosedur pelaksanaannya, pertama kita rentangkan tangan kanan, kemudian cari pembuluh darah vena jika sudah ditemukan, kemudian ikat lengan atas dengan tourniquet, jangan terlalu kuat. Lalu gosok lengan bawah pada area yang akan diambil darah venanya di dekat siku dengan alkohol 70% menggunakan kapas atau tisu. Lalu tusuk dengan jarum squid, lalu tarik bagian pemompa jarum squid dengan perlahan untuk mengambil darah vena. Setelah itu, masukkan darah ke dalam tabung sentrifuge atau tabung vakum. Pertama, secara perlahan, dan tabung kedua diisi air sejajar dengan garis darah di dalam tabung pertama tadi, agar dapat diseimbang pada saat proses pemutaran di dalam sentrifuge. Kemudian masukkan kedua tabung tersebut ke dalam alat sentrifuge dengan sejajar, lalu atur kecepatan pemutar alat. Sekian dari saya. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sampai suatu saat lain.